Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Aknanur Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, UKM Pelita Untidar sukses laksanakan kunjungan instansi ke BPS Kota Magelang. Untidar melalui UKM Pelita melaksanakan kunjungan instansi ke Badan Pusat Statistik Kota Magelang pada 24 April 2026. Kegiatan yang diikuti 12 anggota aktif ini menjadi program kerja Divisi Humas untuk meningkatkan pemahaman dan literasi data mahasiswa. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPS Kota Magelang Nurul Hoiriyati memaparkan proses pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi data resmi. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi, serta berbagai survei nasional seperti Susenas dan Sakernas. BPS menekankan pentingnya literasi statistik agar masyarakat mampu memahami dan menilai informasi secara kritis. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan penyerahan kenang-kenangan serta diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa tentang peran data dan statistik. Berita yang kedua, LDKA Himanisra bentuk jiwa kepemimpinan dan administrasi organisasi yang progresif. Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Untidar menggelar latihan dasar kepemimpinan dan administrasi pada Sabtu 25 April 2026 di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kegiatan ini mengusung tema penguatan jiwa kepemimpinan dalam optimalisasi organisasi berbasis administrasi yang sistematis dan progresif dengan melibatkan fungsionaris mahasiswa Himanisra sebagai peserta. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan materi tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pengelolaan administrasi yang efektif yang dikemas melalui pemaparan materi, diskusi, dan praktik langsung. LDKA ini bertujuan membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan administrasi dalam berorganisasi, agar mampu mendukung organisasi yang lebih terstruktur, optimal, dan progresif. Berita yang ketiga, HMTMK Untidar gelar aksi sosial peduli dan milad di Panti Asuhan Nurul Hikmah. Himpunan Mahasiswa Teknik Mekatronika Universitas Tidar melalui Divisi Sosial Masyarakat menggelar kegiatan sosial bertajuk HMTMK Untidar Peduli dan Milad pada Minggu 26 April 2026 di Panti Asuhan Nurul Hikmah. Kegiatan ini dilaksanakan bersama para donatur dengan sasaran adik-adik panti asuhan sebagai wujud kepedulian sosial dalam momentum Milad HMTMK. Kegiatan turut dihadiri Koordinator Program Studi S1 Teknik Mekatronika, Insinyur Nurmaladiah Fajar Ningrum, Sarjana Teknik Magister Engineering, sebagai bentuk dukungan sivitas akademika terhadap kegiatan sosial mahasiswa. Melalui kegiatan ini, HMTMK berharap dapat menjadi sarana berbagi, menebar kebaikan, serta mempererat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Berita yang keempat, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar gaungkan kampanye peduli Sungai Elo melalui program CSR. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar menggelar sosialisasi pengelolaan sampah bersama CV Cakra Tirta Elo pada 4 Mei 2026 di Basecamp CV Cakra Tirta Elo Kabupaten Magelang. Kegiatan ini merupakan implementasi proyek mata kuliah PR campaign melalui program CSR bertajuk Arungi Sungainya, Jaga Alamnya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya ekosistem Sungai Elo. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang turut hadir memberikan edukasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik serta dampak sampah terhadap lingkungan dan kawasan wisata sungai. Kegiatan ini melibatkan 7 mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan diikuti 13 tour guide kawasan Sungai Elo yang dibekali pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah di area wisata. Sebagai bentuk aksi nyata, mahasiswa juga menyerahkan 4 unit tempat sampah, terdiri dari tempat sampah organik dan anorganik, serta plang edukasi tentang jenis sampah dan lama proses terurainya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk lebih peduli terhadap kebersihan sungai, serta menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Berita yang kelima, Untidar perkuat sinergi Dewan Pengawas dan Pimpinan dalam pengelolaan PTN BLU.
Untidar menggelar rapat koordinasi pengelolaan PTN BLU pada Selasa 5 Mei 2026 di ruang rapat lantai 4 Gedung Rektorat. Rapat ini dihadiri Rektor, Dewan Pengawas, Wakil Rektor, para dekan, Kepala Lembaga, Ketua SPI, serta pimpinan unit akademik dan administrasi untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan institusi yang adaptif dan terintegrasi. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, menegaskan bahwa pengelolaan PTN BLU memerlukan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja agar setiap program dan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan strategis universitas. Dalam rapat ini, Dewan Pengawas menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang strategis dan kolaboratif serta mendorong pengelolaan yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja. Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan sistem pengendalian internal, digitalisasi manajemen, serta strategi peningkatan daya saing global melalui inovasi dan kolaborasi riset. Melalui sinergi ini, Untidar optimis dapat mewujudkan tata kelola PTN BLU yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Berita yang ke-6, Untidar gelar penanaman pohon dalam rangkaian Dies Natalis ke-47. Untidar menggelar kegiatan penanaman pohon di halaman Gedung Rektorat Kampus Sidotopo Selasa 5 Mei 2026 sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-47. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, dan melibatkan sivitas akademika sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan serta implementasi nilai responsif dalam Tidar Value. Rektor menjelaskan penataan lingkungan kampus tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memiliki nilai filosofis dengan kawasan rektorat dianalogikan sebagai keraton yang mencerminkan keteraturan, kenyamanan, dan harmoni. Dalam kegiatan ini ditanam sejumlah jenis pohon termasuk pohon kepel yang melambangkan kekuatan dan persaudaraan sebagai simbol kebersamaan dalam membangun lingkungan kampus yang solid. Melalui kegiatan ini, Untidar menegaskan komitmennya untuk menjadi kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga peduli terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Berita yang ke-7, bangun cerita yang relate, ilmu komunikasi Untidar kupas pembuatan film di Conversary ke-9. Jurusan Ilmu Komunikasi Untidar menggelar seminar dan bedah buku dalam rangka Conversary ke-9 di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema nostalgia dalam narasi sinema, edukasi, ekspresi, dan perayaan dengan dihadiri pimpinan fakultas, dosen, serta mahasiswa ilmu komunikasi. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Dr. R. Yogi Prawira WSIKOM MIKOM menyampaikan bahwa tema nostalgia menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan memiliki makna penting, serta diharapkan menjadi ruang belajar dan berekspresi bagi mahasiswa. Materi pertama disampaikan Muhammad Nur Rohman, SIKOM MIKOM, yang membahas pentingnya storytelling dalam film dokumenter agar penonton dapat terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan. Sementara itu, Dwi Putri Widi SSN MSN menjelaskan film sebagai media komunikasi, ekspresi, dan hiburan yang mampu membangun memori dan pengalaman yang relate dengan penonton. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam bidang sinema, serta menghasilkan karya film yang menarik, relevan, dan memiliki pesan yang kuat bagi masyarakat. Berita yang terakhir, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan BCI Foundation bekali pelaku UMKM Borobudur dengan keterampilan content creation. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bersama BCI Foundation kembali menggelar program Corporate Social Responsibility bertajuk Arah Baru Perempuan Menuju Bisnis Mandiri pada Sabtu 9 Mei 2026 di Pendopo Arum Art, Desa Karanganyar, Borobudur, Kabupaten Magelang. Pada pertemuan kedua ini, program berfokus pada pelatihan content creation bagi 15 perempuan pelaku UMKM yang terbagi dalam kelompok makanan, minuman, dan kerajinan. Peserta dibekali keterampilan membuat konten visual untuk promosi digital melalui demonstrasi langsung dan praktik mandiri menggunakan produk masing-masing. Dalam pelatihan ini, peserta belajar teknik foto produk dan pembuatan video menggunakan smartphone, mulai dari pengaturan angle, pencahayaan, hingga pengambilan visual yang menarik. Melalui program CSR Arimbi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan BCI Foundation berharap dapat meningkatkan kapasitas wirausaha perempuan di Borobudur agar lebih mandiri, melek digital, dan mampu bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.
Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.